Kadang-kadang dalam hidup ini kita sedang mengerjakan visi, misi, dan ambisi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dipertemukan orang-orang yang membutuhkan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Terakhir, alasan kenapa kita perlu memberitakan kabar baik. Menjauh seruan dari luar. Yang pertama, menjauh seruan dari Tuhan. Kedua, menjauh seruan dari neraka. Ketiga, menjauh seruan dari dalam. Dan keempat, terakhir, menjauh seruan dari luar. Dari orang di sekitar. Orang-orang membutuhkan. Ketika Paulus dalam perjalanan ke satu kota, dia tertidur. Tiba-tiba dia dapat mimpi. Kisah Rasul 16 ayat 9 dan 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ketika Paulus sedang sibuk dengan ambisinya, dengan misi dan visinya, tiba-tiba teristirahat, tertidur karena lelah mengerjakan visi dan misinya. Dan dalam waktu keadaan dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi dan melihat orang Makedonia, orang dari seberang Yunani sedang memanggil Paulus, tolong kami, bantulah kami. Please, hentikan kesibukanmu dulu. Hentikan visi misimu terlebih dahulu. Bantulah kami. Dan kemudian ketika Paulus sadar dari mimpi, kemudian dia belok dari menuju kepada Turki, tapi menuju kepada Yunani. Dan ketika dia tolong orang-orang di Makedonia, ternyata orang-orang Makedonia adalah orang-orang yang sedang menghadapi masalah besar, masalah banyak, dan hidup dalam kesusahan. Ketika Paulus memberitakan Injil, akhirnya mereka dihiburkan dan dikuatkan. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita sedang mengerjakan visi, misi, dan ambisi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dipertemukan orang-orang yang membutuhkan. Justru di situ, Tuhan sedang membuat kita untuk menjawab seruan dari mereka. Kita sibuk dengan handphone, kita sibuk dengan posting Instagram. Tiba-tiba ada orang yang sepertinya kita lihat di Instagram, wajahnya nggak terlalu happy. Coba kita bisa message sebentar. What's going on? Can I help you? What can I do for you? Hal ini yang mendasari Bapak Ibu Saudara. Kami tinggal di Australia tahun 96 sampai 2006. Bersama dengan orang tua dan 3 adik kandung. Saya nggak punya keluarga lagi di Indonesia. Keluarga saya semua di Australia. Tapi tiap kali saya pulang ke Indonesia, kami menemukan begitu banyak orang-orang yang gak punya lapangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa berobat. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Sedangkan saya udah mengejar sekolah sampai kuliah. Saya udah mengejar kesehatan, saya cuma-cuma di Australia. Tiba-tiba ada panggilan, kembali ke Indonesia. Bantu Indonesia. Dan kemudian saya berkata sama mama saya, setelah 10 tahun saya tinggal di Australia. Dan saya berkata, Mama, can I go back to Indonesia? Why? Kenapa? Saya mau tolong Indonesia. Mama saya, you crazy man. Semua warga negara dunia pengen jadi warga negara Australia karena fasilitas. You tahu di Australia sekolah gratis, kuliah gratis. Kalau nggak punya uang, dibayar pemerintah Australia. Dokter gratis, rumah sakit gratis. Punya anak dikasih baby bonus. 1 anak $5.000 Australia, 50 juta rupiah. Saya beritahu di Singapura baru-baru hari ini, baru saja memberikan baby bonus kepada warganya yang mau punya anak. Karena Singapura melihat bahwa kematian lebih banyak daripada kelahiran. Yang dilakukan sama pemerintah Singapura, 1 anak pertama, anak kedua dikasih baby bonus $500 Singapura. Anak ketiga, anak keempat $750 Singapura. Anak kelima ke 6 $1,000. Nah, Australia 1 anak pertama $5.000, 2 anak $10.000. Nah, saya 2005, kami gak punya keturunan kembar. Istri saya gak punya keturunan kembar. Tiba Tuhan kasih kami anak kembar. Begitulah cepat-cepat ditransfer ke rekening kami $10.000 Australia, 100 juta rupiah. Tahu gitu, saya janjian sama istri saya punya anak 20. Biar ditransfer 1 MK yang mendadak. Benar juga pepatah kuno berkata banyak anak, banyak rezeki terjadi di Australia. Tiap 2 minggu dapat uang susu dan pampers $250 Australia, 2,5 juta rupiah. 1 bulan 5 juta rupiah. Mama saya berkata, you kembali ke Indonesia, sekolah bayar sendiri, pampers bayar sendiri, uang susu bayar sendiri. Dan lu ingat, saya bisnis tahun 2004 sampai 2006. Income kamu minimum 1 bulan $8.000 Australia, 80 juta rupiah. Kamu kembali ke Indonesia 10% belum tentu you dapat di Indonesia. You pikir baik-baik. Mama saya tadi tuding-tuding, saya pikir baik-baik. Karena kita hormat orang tua, biar panjang umur di bumi dan bahagia di bumi. Jadi kita hormati mama, walaupun dia tuding-tuding kejam sekali. Dan kemudian saya mulai pikir, kemudian kita putuskan.
Saya bagaimana bisa tenang hidup di Australia, sedangkan saya masih terus dikasih mimpi anak-anak yang gak bisa sekolah. Tiap tahun di Indonesia ada 300.000 anak putus sekolah yang gak bisa sekolah karena biaya. Kalau ada 300.000 tiap tahun, 10 tahun ke depan kita menciptakan 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia. Memang kita nyaman, tapi 10 tahun ke depan anak cucu kita tinggal di bumi Indonesia tidak nyaman. Sebentar-sebentar diganggu, sebentar-sebentar dirampok. Saya terus diberikan bayangan tentang Indonesia. Akhirnya saya mulai ambil keputusan untuk bawa istri dan anak-anak saya kembali ke Indonesia. Dan kami mulai menolong 5 anak. Hari ini gak pernah menyangka jadi 5.000 anak. 5 pasien, hari ini jadi 300 pasien. 5 keluarga kami berdaya, hari ini jadi 30 keluarga. Dan yang luar biasa, anak-anak ini yang kami tolong di Sumba, di Timor, di Maluku, di Papua. Mereka punya orang tua, garis keturunan turun-temurun, pencuri, pembunuh, perampok, pengacau. Ketika kita tolong, 2 tahun kemudian anak-anak ini berkata, kami tidak mau seperti orang tua kami. Kami pengen jadi guru, kami pengen jadi insinyur, kami pengen jadi dokter, kami pengen jadi kepala daerah, kami pengen menolong negara kami Indonesia. Ketika kita menjauh seruan dari luar, ternyata bukan sekedar orang itu dipulihkan, tapi Tuhan akan pakai orang itu untuk memulihkan yang lain. Tangan kita terbatas cuma 2. Tolonglah yang kau sanggup jangkau, yang kau sanggup sentuh, yang kau sanggup pulihkan. Maka dari tanganmu yang 2 akan punya 2 tangan yang lain, 2 tangan yang lain, 2 tangan lain. Akhirnya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dunia akan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kita akan buat neraka kosong dan surga penuh. Yang mau katakan amin. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.